kemudian 1 pulpen. Saya beri waktu 2 menit. Bapak dan Ibu boleh tuliskan sebanyak-banyaknya pertanyaan di situ yang ingin diketahui. Masalah apa aja sih tentang fikih zakat, khususnya fikih zakat gitu ya. Yang ini masalah ini nanti kita jawab. Kita basisnya itu aja, Pak. Jadi kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang berkaitan dengan fikih zakat, itu kita ambil. Jadi monggo diambil 1 lembar kertas. Sudah? Yang kedua, pulpen. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu ingin ketahui tentang fikih zakat, tulis di situ. Kalau tadi Pak Yudi memancing dengan mustahik ya, mustahik itu siapa saja, gitu ya. Orang kena gusur itu masuk mustahik ke kubotan. Kalau saya kena gusur kubotan di sini, ada kena gusur dari Sultan Brun, jalan tol, jalan tol Pak Yudi, yang kena gusur tol ya, malah kurang-kurang ya. Gusur duit, oke. Ya monggo Bapak Ibu pengen tahu apa tentang zakat, nanti itu yang kita diskusikan gitu ya. Jadi basisnya monggo dari pertanyaan Bapak Ibu, waktu 2 menit dari sekarang. Ya, monggo Bu, nggak harus banyak tulisannya, kita ambilkan nanti. Pertanyaannya banyak. Satu kalimat pertanyaannya ada 5 nih Pak. Ya sekalian. Siap, monggo yang lain. Segera. Ya, bagi yang sudah dianggap cukup atau selesai, monggo dikumpul ke Pak Yudi. Jadi kemarin saya ditelepon sama Pak Direktur PPD Pak DIY, Pak. Cerita sedikit ya. Yang tanda tangan di proposal itu ternyata Pak Yudi. Yang apa? Dr. Yudi Mandana. Enggak, memang ya? Apanya? Dr. Yudi Mandana. DPD-nya langsung konsultasi. Ini FGM ini apa ya Pak? Apa FGM Pak? Orang guru Muhammadiyah, jadi ngajuin proposal ke Bank BPD. BPD-nya konfirmasi ke saya. Ini benar nih dokter? Iya benar. Itu kepala berprestasi se-Indonesia Raya. Langsung percaya. Oh iya siap, kita support gitu. Tinggal dikonfirmasi aja bantu berapa. Buat Bapak Ibu monggo. Ya, Sambung. 2 menit sudah kita anggap cukup. Ya, di kumpul mawon. Ada 1 peserta mungkin secara ikhlas ke depan, 1 orang aja peserta yang mau memilihkan pertanyaan mana dulu yang mau dibaca. Sebelah kanan Pak Yudi. Nah ini arsiknya PCN nanti. Nggak selesai di sini dibawa oleh PCN juga. Ustaz ya, nanti di PCN tadi. Jadi bahan pengajiannya PCN dengan selesai. Ya. Ditulisin nama buatan Bapak Ibu. Oh, buatan sana Bapak. Ya, enggak. Buatan saya, buatan Pondowo. Kalau nama nggak ditulis, nomor rekening ditulis nggak? Nggak jadi. Tadi dompetnya begitu ya rencana nomor rekening. Saya kira ditulis juga nomor rekeningnya. Satu lagi bisa di belakang. Inisiatif. Mana tahu kan ada giveaway-nya nanti, ada ininya, hadiahnya. Pertanyaan berhadiah gitu ya.
Monggo, ada yang mau membacakan pertanyaan ini? Nah, boleh tuh silakan. Nah, ibunya ke depan. Ya. Ya, Pak Yudi, monggo difasilitasi. Membacakan. Ya, dipilih dulu sesuai sesukarela hati mana yang mau dibacakan. Dipilih. Biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Iya. Nanti saya ceramah Bapak Ibu ngantuk. Sebetulnya saya juga ini strateginya ngurangin suara banyak dulu Pak. Berapa Pertanyaan. Pertama 3 dulu deh. 3 ini dulu, 3 lembar dulu. 3 kertas. Nah, monggo. Jangan dicari punyanya sendiri ya. Nanti dia punya ibu sendiri. bisa nih. Tadi lagi ada si motor dari gambar. Malam Bapak Ibu ini tulisannya banyak kan dokter kayaknya ya. Dokter gagal. Ya, sisanya mohon diambil dulu Pak Yudi. Ibu dari namanya siapa Bu? Kenalan dulu. Ya, bentar Pak. Ini yang ada motor di. Masya Allah. Sudah yang punya gambar. Ya. Oke, yang kesana Ibu. Namanya siapa Ibu? Ibu Sri Pujiati. Sri Pujiati. Oh, Ibu Sri Puji. Ibu Puji, monggo silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan zakat profesi, nisab, dan haulnya? Nisab dan haulnya, zakat profesi. Terus? Ya, yang kedua, bagaimana jika hasil dari suatu profesi habis untuk operasional? Apakah wajib zakat? Habis untuk operasional wajib zakat. Oke, itu satu kertas itu ya? Satu kertas. Oke. Lagi? Zakat profesi. Lagi nggak apa-apa Bu. Ya. Semua dibaca aja. Nanti kalau kejawab alhamdulillah, kalau enggak Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menarik masyarakat untuk masuk zakat ke lazismu? Bagaimana? Cara menarik masyarakat Ya. untuk masuk ke lazismu. Masuk berzakat ke lazismu Ya. maksudnya ya. Ya. Ini nanti untuk Pak Roni ya. Ya. Kasih ke Pak Roni. Ini. Masih kamu Pak Roni. Ini untuk Pak Roni. Sudah dua ya. Lagi satu lagi. Apa pentingnya fikih zakat? Wow. penting. Apa dalilnya zakat? Oh, oke. Apakah rugi jika kita berzakat? Siapa yang wajib berzakat dan menerimanya? Wah, oke. Terus? Masya Allah. Apakah zakat itu? Apakah tidak apa-apa jika tidak berzakat? Oke. Berapa besarnya zakat? Masya Allah. Itu satu pertanyaan. Ya, satu kertas lah. Ini bikin orang sengsara ya. Inisiatif ini Pak. Ya. Sudah? Oke, cukup Ibu. Terima kasih Bu Puji. Saya terima kertasnya, nggih. Oke, silakan duduk kembali Ibu. Terima kasih. Masya Allah. Panjang ya. Iya. Tadi saya lupa. Kalau Bu Puji sukarela yang Ibu ketahui tentang zakat itu apa dari pertanyaan ini? Ada komentar Ibu? Silakan. Ibu Puji aja langsung. Ini tadi kan pertanyaannya, apakah itu zakat? Nah, Ibu Puji pahami, yang Ibu Puji pahami tentang zakat itu apa? Zakat mal atau zakat fitrah? Monggo. Kalau zakat mal itu zakat mengenai harta. Harta, zakat mal tentang harta. Kemudian, kalau sudah mencapai nisabnya, berarti harus berzakat. oh, nisab wajib zakat. Ya. Terus apa lagi? Zakatnya lagi? Zakat fitrah. Zakat fitrah Kalau zakat fitrah digunakan waktu Idul Fitri sebelum sholat. sebelum sholat Id. Ya. Oke. Baik, kita akan bahas singkat ya. Mudahan tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Mudah-mudahan bisa mewakili gitu ya dari pertanyaan ini satu kertas.
bisa mewakili semuanya. Apa pentingnya fikih zakat, Bapak Ibu? Zakat termasuk rukun Islam keberapa? Rukun Islam kita ada berapa? 5. Pertama, dua, Puasa, haji. haji. Zakat yang ke 4 atau 3? 3 atau 4? Nah, ini sudah mulai nih. Oke, 3 atau 4? Oke, langsung kita clearkan. Hadisnya Bunyal Islamu ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa shaum. Jadi menurut hadisnya zakat itu masuk rukun Islam ke 3. Lah kok tadi dia jawab 4? Ya? Ini korban kurikulum Kemenak kayaknya. Maaf, ada Kemenak di sini? Maaf. Ada Kemenak di sini? Emang benar, betul dua-duanya. Jawab yang ketiga betul, ada hadisnya. Jawab yang ada rukun yang keempat juga betul, ada dasarnya dari kurikulum yang dibawa oleh Kemenak. Jadi dua-duanya betul, gitu ya, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, tapi berdasarkan hadisnya menurut urutannya yang ke telur, gitu ya. Oke, clear. Jadi zakat itu adalah rukun Islam. Bagi yang tidak menunaikan zakat, bahayanya berarti dia bukan Islam. Nah, bahaya kan? Bahaya. Kalau kita tidak berzakat, berarti tidak Islam. Dulu Bapak Ibu, maaf, pada zaman Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, orang yang tidak berzakat itu pertama diperangi oleh Umar bin Khattab itu. Dianggap musuh, perang sama orang yang nggak mau berzakat. Jadi perang itu Umar. Siapa yang nggak mau mengeluarkan zakat diperangi, dihukumi sebagai orang yang kafir. Itu akibatnya bagi orang yang tidak mau berzakat. Ini bahaya loh, Boten? Bahaya sekali. Itu sekilas saja, tapi lebih banyak sebetulnya bahaya atau ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun hadis terhadap orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, itu bahaya dari orang yang tidak membayar zakat. Seharusnya ketika kita memperhatikan sholat, rukun syarat gerak kanan kirinya sholat, salam gitu maksudnya, tahiyatnya seperti apa, niatnya, wudhu kita seperti apa, sholat gitu ya, ketika sholat, maka seharusnya seperti itu pula kita memperhatikan harta. Sama, rukunnya sama. Kenapa? Karena ayat tentang zakat dan ayat sholat itu sama, Bapak Ibu. Aqimus sholat wa atuz zakat. Nah, ini mindset dulu ya. Jadi sama hukumnya di Al-Quran, sama hukumnya menurut hadis. Antara sholat dan zakat itu kedudukannya sama, Pak. Jadi tidak boleh dibedakan. Jadi penting banget gitu ya. Apakah rugi jika tidak berzakat? Ya pasti rugi. Kalau rugi berzakat ya mungkin menurut saya sih tidak ya. Tidak ada kerugian dalam orang yang berzakat. Kemudian saya mungkin ini slide-nya terlalu banyak Pak, ada 82 slide. Kalau saya baca semua maghrib nggak pulang Bapak Ibu. Next aja. Lanjut. Nah ini tadi Islam, zakat yang ketiga, terus agak panjang atau di. Nah ini masa awal Bapak Ibu, sahabat langsung ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengambil zakat, dibentuk Baitul Mal. Jadi tidak ada masjid dulu yang menghimpun zakat, langsung sahabat. Maka wajar Ustadz Jazir kemarin protes gitu ya. Ustadz Jazir dari Masjid Syuhada protes, dikatakan Jogokaryan, maaf, Masjid Jogokaryan protes gitu,
masjid yang menghimpun zakat, mulai zakat fitri, zakat mal, menghimpun sedekah itu nggak legal. Ya memang nggak legal karena nggak ada SK-nya dari kementerian atau dari lembaga yang sah. Dulu di masa Rasulullah yang sah menghimpun zakat itu Baitul Mal. Sahabat yang ditunjuk diantaranya ini. Jadi tidak ada masjid, dulu nggak ada takmir menghimpun zakat itu nggak ada. Dulu ya, maaf ya. Dulu. Nah, sekarang aja umat lebih dekat ke masjid, maka takmir berinisiatif membentuk panitia-panitia. Tapi apakah itu termasuk amil? Panitia di masjid itu amil zakat bukan? Bukan. Kecuali mungkin panitia takmir itu bekerja sama dengan lazismu, dilaporkan ke lazismu, kemudian didistribusi lagi di masjid itu. Boleh, legal jadinya. Jadi mungkin 100 berapa tadi Pak Braka masjid di Moplak? 112. Nah, saya yakin semuanya menghimpun zakat itu ya. Menghimpun zakat fitri minimal. Nah, kalau 112 masjid itu diidentifikasi bekerja sama dengan lazismu, insya Allah itu penghimpunannya melebihi Pak Braka itu, nggak 6 ton ini, 60 ton ya. Satu masjid 1 ton misalkan. Lanjut, kita bicara aja. Lanjut, ini nggak penting. Lanjut. Next saja. Saya pilih sedikit ya. Kalau kita masuk ke slide. Nah, ini aja dulu. Next aja dulu. Nah, masa dahulu gitu ya. Oke, di next saja. Jadi sejak Nabi Ibrahim syariat zakat ini sudah ada Bapak Ibu. Nabi Ibrahim, Ismail sampai ke masa Rasulullah. Dalilnya itu tadi. Dalil persyariatan itu mulai dari surat At-Taubah ayat 103, Al-Baqarah ayat 43 itu banyak dalilnya. Ada sekitar 28 surat di Al-Quran itu berbicara tentang zakat. Jadi banyak sekali gitu ya. 28 ayat. Kalau hadis itu lebih banyak lagi yang berbicara tentang zakat gitu. Sebelumnya Mas sebentar. Nih ya, ini gambarannya ada. Jadi Al-Quran berbicara tentang zakat, sedekah, infak, dan hak. Kemudian as-sunnah dan ijma itu banyak yang berbicara tentang zakat. Oke, next. 2 jenis penolakan zakat. Dulu memang ada orang yang menolak. Tadi saya gambarkan orang yang menolak itu diperangi oleh Rasulullah gitu ya. Dan itu termasuk dosa besar kalau dalam Islam. Orang yang tidak mau berzakat itu dosa besar. Dia ada harta tapi nggak mau zakat, itu sudah pasti dia diperangi dan menjadi dosa besar tadi. Kemudian dihukumi orang kafir. Lanjut. Di dunia bagi orang yang tidak mau berzakat itu oleh Umar dulu hartanya disita, gitu ya. Di sini kayaknya nggak ada ya yang disita hartanya gara-gara nggak bayar zakat, divonis kafir dan bahkan ada yang dibunuh Bapak Ibu, maaf ya. Ada yang dibunuh gara-gara nggak bayar zakat. Kalau di Indonesia nggak bayar pajak aja anteng-anteng aja ya. Kalau di akhirat itu ada ayatnya. Orang yang nggak mau berzakat nanti disetrika punggungnya, disetrika gitu ya. Setrika tahu kan ya Bapak Ibu ini terutama paling hafal kalau soal setrikaan gitu. Disetrika di akhirat. Lanjut. Kemudian dimakan oleh ular. Ada hadis dan ayat di situ yang bicara tentang orang yang tidak mau berzakat. Next saja hikmahnya nanti dilewatkan dulu aja hikmahnya. Siapa yang wajib berzakat? Nah, syarat pemberi zakat pertama orang itu Islam. Jadi orang yang wajib zakat itu ya orang Islam. Di luar Islam nggak wajib zakat. Terus berakal, balik, merdeka dan punya harta. Ini syarat yang wajib membayar zakat. Kemudian syarat pemberinya next. Next saja. Ini panjang nih Pak kalau diuraikan satu-satu. Niat berzakat dan kemudian yang kedua pemilik harta yang sah. Ini syarat wajib zakat. Ini bagi kita Bapak Ibu, bagi orangnya. Kalau hartanya, nah ini kriteria hartanya ini.
Lanjut aja, ini landasan normatifnya. Klasifikasinya ada 2, zakat mal tadi benar yang disampaikan Ibu Puji ya. Zakat mal jenisnya ada 3. Nah ini mungkin perlu agak diuraikan sedikit. 1, dari kerja yang baik. Sumber zakat itu dari pekerjaan yang baik. Ada nggak pekerjaan yang tidak baik? Ada. Apa? Bandar judi. Mencuri, ya benar. Pekerjaan yang tidak baik apalagi? Korupsi. Jual minuman miras. Berjudi. Jadi sumber yang baik gitu ya. Contohnya ya perdagangan, peternakan, sewa menyewa, profesi, investasi, asuransi, pensiun, saham, perusahaan, banyak ya. Perdagangan, siapa yang berdagang di lingkungan kita siapa? Peternakan, banyak di Ngemplak. Sewa menyewa, yang kos banyak di Ngemplak. Profesi ya tadi ya, nanti kita singgung profesi. Profesi itu banyak. Ada YouTuber, ada Instagramer, ada dokter, ada apoteker, influencer. Oh ibunya keren ya. Apalagi Bapak Ibu? Hah? Ada buzzer di sini. Keren ya. Ada buzzer. Jadi profesi macam-macam sekarang Bapak Ibu ya sudah berkembang di Indonesia. Tidak hanya pertanian, perkebunan, tapi profesinya banyak banget di Indonesia. Investasi banyak ya, ada yang emas, ada yang tanah. Sekarang tanah itu jadi investasi di orang. Ada yang dalam bentuk saham, ada kripto, ada macam-macam. Ada asuransi, asuransi jiwa, kesehatan dan seterusnya. Ada pensiun, saham dan perusahaan. Ya banyak jenisnya dari hasil kerja yang baik. Kemudian yang kedua dari hasil pengelolaan alam. Nah, tadi pertemuan, pertanian, perkebunan, pertambangan, budidaya laut, harta karun dan lain-lain. Ini dari hasil pengelolaan sumber daya alam. Terakhir adalah tabungan emas, perak, uang tanah dan benda lainnya. Ini dari zakat mal, sumbernya dari sini. Zakat fitri, ya sumbernya dari jiwa di saat bulan Ramadan. Besarnya 2,5 kilogram. Tidak usah didebatkan lagi Bapak Ibu karena itu udah fatwa tarjih dan fatwanya termasuk MUI ya, DSM. Penerima diutamakan fakir miskin dan bisa diperbolehkan pada 8 asnaf. Ini fatwa Dewan Syariah kita, termasuk juga Munas Tarjih. Kemudian yang ketiga, pembayaran wajib sebelum sholat Id dan boleh didistribusikan sepanjang tahun. Jadi waktu habis itu di bulan Ramadan atau saat Idul Fitri. Next, kriteria harta yang wajib dizakatkan. Pertama, harta yang dimiliki secara sempurna. Bapak Ibu punya tanah tapi digarap orang lain atau disewakan, itu tidak sempurna miliknya. Artinya kuasa pengelolaannya masih di orang lain. Nah, itu termasuk hal yang tidak wajib dizakatkan. Misalkan Pak Brata nih punya sawahnya 2 hektar. Amin ya. Sawah 2 hektar gitu ya, disewain sama orang. Ya mungkin hasil sewanya aja yang dizakatkan, tapi tanahnya tadi tidak boleh, tidak wajib dizakatkan karena dia tidak memiliki secara sempurna disewakan. Hutang di orang gitu ya, hutang kita ke orang itu nggak wajib dizakatkan karena itu bukan pemilik sempurna kita. Kita tidak sempurna memilikinya, hak kuasanya tidak di kita. Kemudian ciri kedua, harta itu berkembang, produktif, meningkat. Kalau investasinya minus ya Pak, itu gak wajib zakat. Misalkan ada yang beli saham misalkan, atau beli emas. Ini Bapak Ibu paling paham tentang emas ya, apalagi emas yang ada di rumah. Entah berapa kilo itu beratnya ya, bobotnya 80. Mas Brata berapa bobotnya?
Iya, tapi nggak pernah dijual ya Mas ya. Ya, kalau belinya kemarin di awal bulan Mei atau akhir April itu kan harganya sampai 2 juta per gram. Hari ini kan turun. Nah, kalau diprediksi dari Mei kemarin, Mei tahun depan turun harganya, maka tidak wajib zakat. Ya karena dia tidak berkembang, tidak produktif gitu. Kecuali harganya naik, nah maka dia wajib zakat. Ini kriteria-kriteria yang wajib kita ketahui teman-teman ya. Melebihi 1 nisab. Nisab tadi ada pertanyaan, nisabnya berapa kalau zakat? 85 gram emas nilainya. Tapi ini juga masih panjang perdebatannya. Kalau 85 gram emas itu gitu ya, waktu kita miliki hanya belinya 1 juta, ya kan? Beli tahun 2000, 1 juta itu 2022 misalkan. 2022 1 juta. Di 2023 sampai 1 nisab harganya sudah 2 juta. Nah, hitungnya itu nisab nilai emasnya itu yang dihitung harga 1 juta atau harga 2 juta? Harga 2 juta atau 1 juta? Nah, di Dewan Pengawas Syariah kami di Lazis UDY itu diambil harga rata-rata setahun. Harga rata-rata setahun. Tapi saat menunaikannya monggo ditunaikan dengan harga 2 juta nggak apa-apa, itu bagus banget. Ya minimal dengan harga rata-rata kenaikan setahun itu berapa gitu ya. Misalkan 1 juta di awal 1 gramnya, tahu-tahu di 1 nisabnya sudah 2 juta. Berarti ambil tengah-tengah, minimal dia nisab mengeluarkannya 1,5 juta. Jadi kalau dia punya 100 gram, keluar 2,5 gram kali 1,5 juta kalau mau dikeluarkan. Itu nisab. Haulnya jelas 1 tahun. 1 tahun itu artinya kalau beli, tapi haul kita itu haulnya pakainya hijriah Bapak, bukan pakai masehi. Hijriah. Jadi kalau belinya di bulan Ramadan hari ini, bulan Ramadan kemarin, maka jatuh hitungannya haulnya itu Ramadan tahun 1447 Hijriah. Jadi hitungannya pakai Hijriah, bukan miladiyah atau masehi. Melebihi dari hajat, artinya melebihi dari kebutuhannya. Kebutuhannya kebutuhan pokok Bapak Ibu ya. Kebutuhan pokok di Jogja sekarang angka kelayakan hidup berapa? Hidup layak di Jogja berapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? UMR itu di bawahnya standar hidup layak. UMR itu kan 2,6. Beda-beda ya. Di Sleman kayaknya 2, berapa gitu ya. Standar hidup layak di Jogja itu 4 juta, berapa? Saya pernah lihat ini dari permennya. Hah? Saya pernah ada yang share di grup kemarin. Kenapa? Saya cari dulu sampai ketemu, kayaknya ada. Di Jogja. Dia 4,3 masih tertinggi, paling tinggi. Tapi semua nggak layak. Nggak layak. Tidak. Kalau batas garis kemiskinannya di angka 600 Bapak Ibu. Jadi kalau 1 orang di Jogja untuk hidup sebulan nggak punya uang 600.000, berarti dia udah masuk kategori miskin. Kalau di Jogja. Jadi kalau di keluarga ada 4 orang di keluarga, kalau dia nggak punya uang 2.400.000 sebulan untuk hidupi keluarganya, berarti itu sudah di bawah kemiskinan. Berarti udah masuk miskin. Cara hitungnya begitu kalau di Jogja gitu ya. Melebihi dari hajat. Terakhir, selamat dari hutang dan tidak punya hutang. Ada yang nggak punya hutang di sini? Bebas hutang ya? Alhamdulillah. Bebas hutang. Nggak ada yang berhutang. Malah ngurusin orang yang punya hutang ya.
Ngerekop nih. Lanjut, next saja. Hanya Pak, Ya, yang sebelumnya tadi Pak. slide sebelumnya Mas katanya. Ya, yang selalu diajak sama selamat tuh, dari hutang itu Pak. Kita kan misalnya di pertanian, kan pertanian kena, misalnya untung kita kena zakat Pak. Tapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi itu, berarti pertaniannya kita nggak kena itu. Oke. Pertanian. Nisab pertanian dulu kita hitung. Pertanian nisabnya berapa? Ada nisabnya. Nilainya gabahnya berapa? Kalau tarifnya memang tergantung pengairan. Nisabnya. Nisab pertanian itu gabahnya kalau mencapai 650 kilogram, maka dia wajib zakat. Itu nisabnya dulu ya. Jadi nilai pertanian sekali panen, kalau ada petani di lingkungan kita, gabahnya sekali panen itu mencapai 650 kg gabah kering ya, bukan basah, kering, maka dia wajib zakat. Kalau pengairannya dari irigasi 5% dari 650 tadi. Kalau dari tanda hujan, kayak di Gunung Kidul gitu, pokoknya ngandalin air hujan, maka 10%. Iya kan? Nah, anggaplah 5%, maka 650 dikali 5% berapa beras tuh? Berapa kilo zakatnya? Nanti dihitung ya, saya kali-kalinya dulu agak merah lah. Itu bruto atau bersih? Bruto atau bersih? Bersih Mas, bersih. Keluarkan dulu pupuknya, keluarkan dulu biaya sewanya, keluarkan dulu Hasilnya. apa? Hasilnya berapa? Tenaganya gitu ya. Habis. Oh ya habis ya berarti belum wajib zakat lah. Kalau perikanan ikut hukum yang mana Pak? Kan ada peternakan, ada pertanian, terus perikanan ikut hukum yang mana? Perikanan, ikan. Kan ada pertanian, tanaman pangan misalnya, ada peternakan. Terus kalau perikanan mengikut hukum yang mana? Pertanian, peternakan ya. Perikanan. Oh perikanan. Perikanan itu masuk dalam nisabnya. Kalau di kita maksudnya hitungannya setahun Pak, bukan sekali panen. Kalau peternakan itu ya betul kalau nggak salah ya. Perikanan ya, perikanan itu setahun. Tapi hukumnya nanti ikut mana? Ikut perikanan, ikut Perdagangan. Oh, perdagangan. Perdagangan. Maksudnya ininya ke perdagangan. Jadi Jadi 2,5. iya 2,5%. 5 sama 10. Bukan 5 sama 10. Jadi 2,5% dari hasil pengelolaan ikan. Berarti ikut perniagaan. Ya, nisabnya ikut perdagangan atau perniagaan 2,5%. Yang 5 sama 10% itu hanya berlaku pada pertanian tok. Tidak termasuk perkebunan. Enggak. Perkebunan enggak masuk. Ikut perniagaan juga. Ikut ke perniagaan juga 2,5%. Seperti tembakau itu enggak masuk. Sama. Tembakau itu masuk pertanian ya? Lumayan. Karena kalau di dinas kan ikutnya perkebunan. Perkebunan ya? Oh iya. Paham. Pertanian itu untuk bahan makanan pokok Bapak Ibu ya. Bukan selain makanan pokok. Yang pertanian itu khusus di 5 atau 10 itu pada makanan pokok. Padi, jagung gitu makan. Tapi jagung juga bukan makanan pokok. Bukan pengganti beras. Pemborong mempunyai hasil tanah itu kena juga. Berapa Pak? Pemborong laba tanah dagangan. Dagangan. Pemborong ya? Pemborong itu masuk dalam vendor bahasanya ya. Vendor itu hitungannya tahunan Pak. Jadi dia 2,5% dari total hasil borongannya pekerja gitu ya, profesi lah gitu. Pemborong itu kan profesi ya. Jadi maka dihitung pemasukannya setahun kalau mencapai 200 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat
2,5% dari 200 juta itu. Hitungannya setahun, haul. Ada haulnya. Ya, Pak Ya Pak. Ya, iya. Oke. Terkait dengan PNS Pak. Oh, PNS. Iya. PNS itu kan gajinya jelas ya. Kita kan gajinya 5 juta. 5 juta itu kalau nanti terkait dengan melebihi hajat ya. Itu artinya nanti 5 juta itu sudah dikurangi kepilihan hajat baru di Jakarta gitu ya? Ya. Kalau ASN itu ada pergub. Jadi dia sampai nggak sampai udah dipotong duluan ya? Iya, Basnas itu Pak. Iya. Betul ya? Kalau ASN. Nah, enaknya di Lazis itu kayak gitu Pak, nggak ada paksaan. Dan sumbernya nggak ada masukan yang sifatnya memaksa potong itu nggak ada di Lazis, belum ada gitu ya. Kami pernah sampaikan ke PWM, Pak, mau dibuat regulasi seberapapun maisah yang diterima oleh guru, kepala, atau penggerak perserikatan 2,5%-nya dipotong. Enggak, kata PWM nggak usah. Karena zakat apa ya? Iya, karena gaji kepala sekolah kita itu ada juga yang di atas 6 juta, 7 juta, 8 juta itu sudah wajib zakat. Kalau hitungannya hak kifayahnya di Y gitu ya, itu sudah wajib zakat. Artinya gini, kalau nanti misalnya hitungannya per tahun kan ini, misalnya gaji PNS 5 juta katakannya, Ya. 5 juta kali 12 katakan itu. Padahal hajatnya itu mudah lebih dari itu gimana Pak? Yang dihitung Maka dikurangi hajat atau dihitung dari brutonya? hajat, sisa dari hajat gitu maksudnya. Kalau PNS itu hitungannya take home pay Pak. Oh, take home pay ya. THP-nya berapa? Gitu ya. THP-nya kalau 6, 7 itu sudah dipotong, sudah wajib zakat gitu, THP-nya. THP kalau di ASN. Mungkin itu ya. Di THP-nya berapa, maka wajib zakat. Kembali THP lah. Kontrakannya kalau THP. berapa pintu? Dua rumah. Kalau nilainya keuntungannya setahun itu mencapai 1 nisab, maka wajib zakat. Tapi kalau nggak mencapai 1 nisab, hasil kontrakannya nggak wajib zakati. Tapi Bapak Ibu harus paham, kalau sudah kelebihan pendapatannya, maka wajib, maka dianjurkan untuk bersedekah. Dia menyantumkan sedekah bukan zakat. Artinya begini, Diambil dari Basnas ya. saya kebutuhan saya setahun 500.000 terpenuhi, sisa dana saya, pendapatannya saya 1 juta misalkan. Kalau zakat kan belum wajib, benar nggak? Gitu. Maka kelebihan tadi itu saya sangat dianjurkan untuk bersedekah. Gitu, ya. Jadi kita tidak bebas dari edukasi untuk berzakat dan bersedekah. Nah, lanjut aja, ada lagi nanti sambil jalan Bapak Ibu ya. Ini belum terjawab semua. Ini sampai jam berapa Pak Yudi ya? Iya, nanti hak orang lain ada loh. Nah, kepemilikan sempurna dimiliki secara individu, bukan wakaf, bukan aset negara, bukan harta sesama bersama, dan dikuasai secara mutlak, tidak hilang, tidak dipinjamkan dan pasti kembali, ya, bukan harta pinjaman. Ini yang wajib dizakati Bapak Ibu, kepemilikan sempurna. Jadi harta orang yang kita pinjam itu tidak wajib juga kita menzakatkannya. Oke. Lanjut. Produktif, berkembang, ya, pertanian, peternakan, perdagangan, alat tukar dan seterusnya, kendaraan, rumah, tanah. Kalau kendaraan, rumah, tanah itu berkembang, maka wajib dizakatkan. Mungkin begitu. Nisabnya ini. Oh, pertanian di sini kok 653 ya? Kecil 3 kilo ya. Perak itu unta, ternakan, pertanian. Ada lagi emas perak
Kami nggak tahu ya Bapak Ibu. Kalau di internal kami di DPS itu sempat berdebat. Sebetulnya nisab itu 85 gram emas atau nisab perak 595. Kalau harga emas terlalu mahal 2 juta, maka harga perak yang bisa sangat memungkinkan untuk mengukur wajib zakat. Harga perak, ada yang tahu Bapak Ibu 1 gram berapa? Perak Kota Gede, ada yang usaha perak Kota Gede? Ada? 12.000 Pak. Ada yang 9, ada yang sampai 12. Jadi 9 sampai 12.000 per gram. Taruhlah 12.000. 12.000 dikali 595 berapa? Sekitar berapa? 14 juta. 14 atau 16 juta ya. Maka orang yang punya harta 16 juta setahun wajib zakat tuh Bapak Ibu. Kalau nisabnya pakai perak. Tapi kalau nisabnya pakai emas, ya kan? 170 juta setahun ya. Iya. Jadi kalau ada orang, kalau nisabnya emas nilainya 170 juta setahun, maka dia wajib zakat. Tapi kalau perak, ya kalau dasarnya perak tuh 16 juta setahun itu udah wajib zakat Pak. Nah, siapa yang memutuskan pakai emas itu kami nggak tahu. Kami lacak belum ketemu sejarahnya. Mungkin Mas Rodi ada yang tahu mungkin ya. Kok nggak pakai perak aja gitu? Yang memutuskan emas itu saya nggak tahu, kami nggak tahu. Nah, sampai sekarang ya kita sosialisasinya pakai emas gitu ya. Tapi kemana bisa aja? Kalau di Al-Quran kan waladina yaknizuna dzahaba wal fiddah itu loh. Dzahaba wal fiddah itu kan pas perak itu. Perak itu ya. Ya itu. Kalau di Al-Quran yang itu, tapi hasil fikihnya yang keluar itu emas. Gitu. Ya mungkin nanti ada pencerahan ya dari Tarji atau dari siapa gitu ya. Dikaji ulang ini zakatnya kok pakai nisabnya emas, kenapa bukan perak gitu ya. Kalau perak lebih sedikit. Ini nanti berkilah orang, banyak orang yang nggak mau berzakat karena 85 gram tadi. Haul 1 tahun dimiliki 1 tahun kalender hijrah bukan Masehi, nilai di awal dan akhir itu haulnya. Gambarannya kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Next lagi Mas. Jadi 23 Sya'ban, maka hitungannya misalkan 1429 Hijriah, maka nanti haul hitungannya 23 Sya'ban 1430 Hijriah. Next lagi. Nah, ini musarif atau mustahik. Jadi perkara zakat sampai di sini karena waktu terbatas Bapak Ibu. Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan itu tapi pada sisi yang berbeda ya. Tapi secara umum zakat itu rukun Islam, wajib dan diperhatikan sebagaimana kita sholat. Kalau memahami hukum lebih dalam gitu ya, kita bisa meniru salah seorang ulama, namanya saya lupa, tapi ada Abdurrahmannya. Abdurrahman itu dia punya gaji dari pemerintah itu sekitar 20.000 dirham. Bukan gaji ya, tapi dari hasil investasinya dia. 20.000 dirham dalam setahun. Kalau dikalikan dengan sekarang itu sekitar ya 200 miliar lah per tahun gajinya. Dulu ulama dia punya investasi seperti itu, tapi dia tidak pernah berzakat dari tahun ke tahun. Ulama Bapak Ibu, ulama besar dan jadi kerujukan oleh pemerintah. Hasil investasinya itu setahun itu gajinya sampai di angka 240 miliaran, tapi tidak pernah berzakat. Kenapa? Ya karena dia tidak memegang uang itu, diterima bulan ini itu langsung didistribusi langsung. Jadi di tangannya itu nggak sampai nilainya itu 1 nisab, nggak sampai 1 nisab. Dapat beri lagi gitu, dapat beri lagi.
Nilai di tangan itu nggak pernah sampai 1 nisab. Saking nggak maunya dia megang uang sampai 1 nisab. Jangan jadikan saya orang yang wajib zakat. Jadi spiritnya dia tuh nggak mau wajib zakat. Kenapa? Dapat uang tuh distribusi lagi gitu. Dikasih-kasih ke orang. Ya, karena kalau orang udah sampai zakat, ulama itu aib katanya. Pendapatnya sih begitu gitu ya. Saya ulama. Sementara banyak orang yang bertundanya. Kok saya sampai hartanya 1 nisab? Maka dari tahun ke tahun dia nggak pernah zakat. Dikeluarkan terus, dihabiskan terus. Iya, sedekah. Ini Abdurrahman. Itu salah satu contoh yang menerapkan pemahamannya tentang surat At-Taubah ayat 103 saya kira ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ada yang hafal mungkin Bapak Ibu ya. Jadi spiritnya di ayat itu tidak hanya untuk zakat ya, tapi lebih pada tazkiyahnya, tazkiyatun nufus, tazkiyatun mal, membersihkan harta dan membersihkan diri gitu ya. Jadi dia bersihkan dirinya dari sifat kikir, bagi terus. Bersihkan hartanya jangan sampai 1 nisab, bagi terus gitu ya. Maka kalau logikanya Abdurrahman tadi kita terapkan pada diri kita, berapapun yang kita terima gitu ya dari gaji, mau 1 juta, 2 juta, 3 juta, beberapa juta gitu ya, di awal itu langsung dikeluarkan dulu zakatnya 2,5%. Dalam rangka tazkiyahnya, membersihkan diri dan membersihkan harta. Jadi kalau hartanya udah bersih gitu ya, maaf Pak Latif, Pak Yudi, jangan dipotong dulu. Nanti enggak saya terima di PWN. Masih 5 menit. 5 menit, baik. Jadi spirit ayat itu tadi, khudz amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Jadi spiritnya itu membersihkan dulu Bapak Ibu, bersihkan dirinya, bersihkan hartanya gitu. Bersihkan dirinya supaya nggak pelit. Nah, Abdurrahman seperti kayak gitu. Pokoknya beri terus. Bersihkan hartanya gitu ya. Berapapun yang kita terima ya, Bapak Ibu di sini mau ASN mau tidak, mau petani apapun profesinya, maka 2,5% keluarkan dulu biar bersih. Kalau sudah bersih, kita gunakan untuk beli makannya lebih nikmat, berkeringat gitu kan. Lahapnya, enaknya just gitu. Kalau dibayarkan ke pendidikan biasanya otaknya lebih encer gitu ya. Jadi gitu, berkahnya datangnya di situ, spirit membersihkan. Mungkin itu dari fikih zakat. Jadi itu tadi ya, penting wajib zakat, diperhatikan zakatnya. Dalilnya banyak. Siapa yang wajib berzakat tadi sudah, apakah yang belum itu penerima zakatnya. Saya sekilas aja, dites aja Mas. Nah ini udah 5 menit beres. Ayat ini surat At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf. Asnaf yang pertama itu yang prioritas. Tuh 2, 3, 4. Ini prioritas Bapak Ibu. Dan ini memang langsung kalau zakat itu kita berikan ke orang ini menjadi hak milik mereka. Sementara kalau kita beri ini tidak jadi hak mereka. Maka perbedaan antara kalimat li dengan fi itu bedanya. Kalau li itu menjadi milik mereka, kalau fi itu bukan milik mereka tapi menjadi hak orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contoh, gharib. Nah, kita berikan zakat kepada orang yang berutang untuk orang yang berutangnya, bukan, tapi membayarkan utangnya. Jadi nggak milik dia, milik orang lain jadinya. Di bedanya ya, li dan fi itu bedanya itu. Dan ini menjadi prioritas bagi orang yang mengelola dana zakat. Jadi prioritas. Kendala kami di DIY termasuk juga mungkin Jateng ya, Sragen. Gaji ambilnya nggak mencukupi. Banyak di DIY seperti itu kondisinya. Bahkan ambilnya sampingan, nggak ada ambil tetap. Ini masalah se-Indonesia Raya kayaknya sama ya. Di sini ambil tetapnya berapa KL-nya? Ambil benar-benar ambil tetap yang
ngetem ngantor itu 8 jam dalam 6 jam minimal dalam sehari, 5 hari dalam seminggu, siapa Pak? Ada? Kami ini Pak. Nah ini dia ngetem di kantor tuh benar-benar mikirin zakat Pak, benar-benar mikirin bagaimana caranya mengaji potensi di mana zakat itu berada, datang ke sana, lobby-lobby, bayar zakat, programnya apa, itu pikiran 24 jam. 8 jam tuh dia mikirin itu, ngantor di situ dan kita bayar. Nah di KL Ngeplak ada nggak? Nah ini perlu. Maka perlu ada amil tetap yang digaji UMR. Sumbernya dari mana? Ya dari sini. Kalau dari sini ambilnya kan belum sanggup digaji Pak, ya diambil dari sini nggak apa-apa. Dari hak ini diakuisisi dulu untuk operasional ambil boleh, nggak apa-apa. Ini prioritas. Kalau ininya nggak hidup, gimana mau ngasih ke sini? Gimana mau ngasih ke sini? Gimana mau ngasih ke sini? Ya kan? Maka ambil zakat di Ngeplak ini harus hidup dulu. Bagaimana cara hidupinnya? Diangkat staf minimal 3 orang yang kantor, dicarikan kantor, dibuatkan kantor, ngantor di situ, diberikan program, dikasih target. Oh targetmu 500 juta setahun ini. Ini orang nyampe target tak ganti. Maaf Pak ya. Dikasih gitu caranya. Ada Pak ini potensinya lebih dari 1M ternyata. Caranya kepiye? Takon Mas Ikap, takon Pak Brata, takon Mas Roni. Ngapain diundang ke sini? Enggak ditakon ya. Itu nggih. Di ambil ini wajib, maka Pak Yudi mohon nanti dicari staf yang profesional gitu ya, minimal S1. Kalau dia mengurus keuangan harus akuntansi. Lulusan akuntansi UAD boleh, UMY boleh, lagi Unisa boleh, yang UNY UIN boleh nggak? Kayak kepoksor. Gitu ya. Termasuk yang fundraisingnya nanti usahakan yang mungkin dari jebolan PBS minimal gitu ya. PBS itu perbankan syariah, artinya orang yang sudah mendapatkan mata kuliah bagaimana mencari donasi, mencari mencari uang gitu ya. Itu fundraisingnya, distribusi ya monggo lah dicari nanti yang terstandar. Jadi di samping ada relawan masing-masing ranting, harus ada staf yang ngantor, yang diberi PR, yang diberi tugas, yang diberi target. Kalau nggak kecapai Senin ini boleh, ya karena digaji kan, gitu Pak. Nggak cukup gajinya, kuliahnya yang PDM Sleman. Mas Ikap udah siapkan dana. Gitu nggih. Mohon maaf karena waktunya mepet. Apalagi ya, banyak sebetulnya. 2 slide lagi nggak? Tadi katanya 5 menit kali 2. Atas Mas. Atas. Nah ini Pak, asnaf-asnafnya seperti apa? Ini ada di sini, nanti saya berikan PPT-nya. Fakir, yang mana yang fakir, miskin, mana amil. Oh jangan-jangan saya masuk asnaf. Ya memang benar, saya masuk asnaf. Saya amil. Dan jangan salah-salah Bapak Ibu, amil itu profesi yang ada di Al-Quran. Oh, YouTuber ada nggak profesi di Al-Quran? Nggak ada. Pemune buzzer. Ada bener. Amil itu profesi ada di Al-Quran. Jadi jangan berkecil hati. Kenapa? Ada profesi amil nih di Al-Quran. Potensinya luar biasa Pak. Maaf, potensinya luar biasa. Ini bagian dari fundraising nanti sedikit ya. Kenapa luar biasa? Selama umat Islam itu masih ada, zakat itu pasti ada. Pasti ada. Kedua, jaminan syariat Islam itu satu-satunya untuk mengubah nasib miskin fakir itu dengan zakat. Nggak ada pajak, nggak ada tertulis di situ dengan usaha, nggak ada. Dengan zakat. Jadi instrumen untuk
memberdayakan fakir itu ya dengan zakat. Dan yang ketiga, ya memang terbukti ada pemberdayaan yang dilakukan oleh zakat itu gitu ya. Di 2023 kemarin 1.300 berapa kakak yang berubah status dari mustahik ke muzaki gitu ya. Di DIY kita juga mengalami hal yang sama. Ada, mungkin tidak terdata gitu ya, tapi ada. Misalkan di Gunung Kidul, saat pandemi kemarin kita kasih modal 3 juta Pak. Tapi dengan modal 3 juta itu dia beli bukan sapi ora entok 3 juta. Beli alat ingkung itu loh. Kuali, panci, resto gede gitu. Presto, akhirnya dia usaha ingkung di Gunung Kidul. Sekarang udah 5 karyawannya. Benar, memang membangkitkan gitu, memberdayakan. Dari dulunya mustahil sekarang jadi muzaki. Dulu nggak ada apa-apa, sekarang jadi menerima karyawan gitu ya, udah benar besar. Jadi terbukti zakat itu memberdayakan fakir dan miskin. Oke, next saja. Terus ini landasan penyaluran di program. Terima kasih Bapak Ibu. Terkait dengan zakat profesi nanti dibaca aja, ada di sini sebetulnya. Tadi belum saya singgung. Ya, nanti dikirim Mas Sikap ya. Nah, bareng dengan materinya Mas Sikap. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Yudi, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, luar biasa ini. Pada terpana sama dan terpesona. Bukan sama pakai